Bab 106 peringkat. Selain keadaan khusus tertentu, hanya ada satu cara bagi negara-negara di bawah peringkat 5 untuk meningkatkan peringkatnya. Peningkatan kultivasi individu dari formasi inti, jiwa yang baru lahir, pemutusan roh, dan transformasi jiwa akan meningkatkan peringkat suatu negara. Jika seseorang di negara budidaya peringkat 1 mencapai tahap formasi inti, maka negara itu secara otomatis akan dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 2. Jika mereka memiliki kultivator jiwa baru lahir, maka negara tersebut dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 3. Setelah ini, ketika seseorang mencapai tahap pemutusan roh, negara tersebut dinaikkan menjadi negara budidaya peringkat 4. Dengan transformasi jiwa, negara budidaya peringkat 5. Meningkatnya pangkat membutuhkan banyak keberuntungan. Semakin tinggi nilainya, semakin sulit untuk menaikkan pangkat. Peringkat 2 dan 3 mungkin membutuhkan waktu ribuan tahun. Sedangkan untuk peringkat 3-4 dan 5-6, puluhan ribu tahun tidaklah cukup. Meski prosesnya sulit, itu satu-satunya jalan. Seiring berjalannya waktu, akan ada orang-orang yang cukup berbakat, cukup beruntung untuk bertemu, atau menerima bantuan dari orang lain. Seseorang yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menaikkan peringkat negaranya pada akhirnya akan muncul. Orang-orang ini tanpa ragu akan menjadi pemimpin negara budidaya mereka. Setelah negara budidaya mencapai peringkat 4, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi di medan pertempuran asing. Namun, dalam hal kekuatan, negara budidaya peringkat 4 tidak dapat dibandingkan dengan negara budidaya peringkat 5 sama sekali. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasi oleh angka. Misalnya, pembudidaya paling kuat dari negara budidaya peringkat 4 berada pada tahap akhir pemutusan roh. Jika Anda menempatkan mereka di negara peringkat 5, mereka akan langsung menjadi kelas 2 dan akan terlihat seperti anak yang rapuh di hadapan ahli transformasi jiwa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa keadaan khusus, seorang kultivator transformasi jiwa dapat menghapus negara peringkat 4. Hal semacam ini telah terjadi lebih dari sekali sebelumnya. Jadi pada kenyataannya, peran negara budidaya peringkat 4 di medan pertempuran asing sebenarnya hanya untuk memperjuangkan negara budidaya peringkat 5 yang mendukung mereka. Pertarungan yang sangat menentukan harus dilakukan oleh negara-negara budidaya peringkat 5. Begitu negara budidaya mencapai peringkat 5, masalah besar pertama yang mereka hadapi adalah kurangnya sumber daya dan material. Sebuah negara besar harus memelihara pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, negara akan runtuh. Merampok negara-negara budidaya peringkat rendah tidak menyelesaikan masalah kekurangan bahan dan sumber daya. Satu-satunya solusi nyata adalah naik ke negara budidaya peringkat 6. Untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 tidak sesederhana peningkatan level kultivasi satu orang. Untuk naik pangkat sebagai negara peringkat tinggi, satu-satunya cara berkaitan dengan medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing adalah tempat yang dipenuhi celah-celah di luar angkasa. Ini adalah medan pertempuran tak berujung yang dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan angin hampa yang dapat dengan mudah membunuh seorang pembudidaya spirit severing. Setelah seseorang terkena angin kekosongan, jika mereka bukan setidaknya pembudidaya transformasi jiwa, mereka akan berubah menjadi debu. Selain angin hampa, hal yang paling berbahaya adalah celah di ruang angkasa yang bisa muncul secara acak di mana saja. Setelah tertangkap, bahkan kultivator transformasi jiwa tidak akan memiliki waktu yang mudah. Hanya ahli dari negara budidaya peringkat 6 yang dapat bergerak sesuai keinginan mereka di medan pertempuran asing. Setiap beberapa ratus tahun, ada perang besar di medan pertempuran asing antara negara budidaya peringkat 4. Pertempuran ini diizinkan dan dipromosikan oleh serikat kultivasi. Siapapun yang bisa menang 1000 kali berturut-turut akan menaikkan negara kultivasinya ke peringkat 6 dan menerima sumber daya dan metode budidaya dalam jumlah besar. Selain itu, negara pemenang dapat mengirim satu orang ke serikat kultivasi untuk mempelajari metode kultivasi khusus. Tingkat kultivasi orang itu akan dibawa ke tingkat di luar transformasi jiwa. Tentu saja, hadiah terpenting yang membuat semua negara budidaya peringkat 5 gila adalah bahwa mereka akan diberikan planet mereka sendiri oleh serikat budidaya untuk digunakan sebagai rumah baru mereka. Penggarap sangat peduli dengan energi spiritual tanah dan harta yang terbentuk secara alami dari tanah tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa dasar dari kultivasi adalah energi dan material spiritual.
Memiliki planet sendiri adalah simbol negara budidaya peringkat 6, tetapi Persatuan Budidaya sangat ketat tentang persyaratan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Langkah pertama adalah menang 1000 kali berturut-turut di medan pertempuran asing untuk mendapatkan planet mereka sendiri. Langkah kedua adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu, harus ada beberapa negara budidaya peringkat 1-5 di planet negara budidaya peringkat 6. Pertempuran di medan pertempuran asing adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan peringkat 5 negara budidaya. Aturan ini berlaku untuk hampir setiap planet budidaya. Secara umum, negara budidaya peringkat 6 di planet ini tidak akan campur tangan antara pertempuran negara budidaya peringkat 5, tetapi semuanya memiliki pengecualian. Jika negara budidaya peringkat 6 tetap menurunkan negara budidaya peringkat 5, maka tidak mungkin negara budidaya peringkat 6 kedua muncul di planet yang sama. Namun, situasi ini sangat jarang. Berbagai negara budidaya peringkat 5 berspekulasi bahwa naik dari peringkat 6 ke 7 berkaitan dengan berapa banyak negara budidaya peringkat 6 yang ada di planet. Frekuensi pertempuran yang tinggi di medan pertempuran asing menyisakan banyak tubuh dan material yang perlu dibersihkan. Negara budidaya peringkat 6 memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal membersihkan medan pertempuran asing. Hanya negara peringkat 3 atau di bawah budidaya yang bisa membersihkan. Beberapa bahan di sana dapat dianggap sebagai harta surgawi bagi negara-negara budidaya peringkat rendah. Medan pertempuran asing dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan berbagai negara budidaya peringkat 5 yang mendukung negara budidaya peringkat 4. Perselisihan ada di mana-mana, tidak peduli peringkatnya. Agar Zhao mendapatkan kesempatan untuk membersihkan medan pertempuran asing, lembah Jueming dibuat. Di luar lembah Jueming terdapat formasi yang sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator pemutusan roh datang untuk meletakkan formasi ini di bawah perintah. Tidak ada formasi inti atau pembudidaya jiwa yang baru lahir yang diizinkan memasuki lembah berkat formasi ini. Inilah sebabnya mengapa setelah Teng Huayuan mengetahui bahwa Wang Lin berada di dalam lembah Jueming, dia tidak dapat masuk ke dalam untuk membunuhnya. Lembah Jueming bukan hanya lokasi untuk memperjuangkan hak untuk membersihkan medan pertempuran asing, tetapi juga satu-satunya pintu masuk ke medan pertempuran asing di Zhao. Selain harus menjadi negara budidaya peringkat 3 atau lebih rendah, satu-satunya persyaratan lain yang dimiliki negara budidaya peringkat 6 adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh lebih tinggi dari tahap formasi inti. Secara umum, setelah kelayakan ditentukan, para pembudidaya pembentukan yayasan di dalam lembah langsung dikirim dan tidak akan keluar selama 50 tahun. Justru karena Teng Huayuan mengetahui hal ini sehingga dia membunuh keluarga Wang Lin dan menggunakan jiwa mereka untuk memaksa Wang Lin keluar. Jika tidak, jika dia ingin membunuh Wang Lin, dia harus menunggu 50 tahun. Saat ini, hampir seluruh lembah Jueming tahu bahwa ada pembunuh seperti iblis yang tingkat kultivasinya di luar pemahaman berlarian. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia sudah berada di tahap formasi inti dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memasuki lembah. Wang Lin terus berjalan ke utara melalui lembah Jueming saat energi spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Pembunuhan yang dilakukannya dalam beberapa hari terakhir ini tidak hanya tidak menurunkan keinginannya untuk membunuh, tetapi juga meningkatkan niat membunuhnya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak mengetahui berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan dia tidak tahu bahwa orang-orang yang masih hidup di lembah akan menjadi pucat dan menggigil setiap kali mereka melihatnya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang sangat bingung tiba di tepi selatan lembah Jueming. Tempat ini memiliki tebing yang sangat terjal. Begitu dia keluar dari sana, dia pasti sudah meninggalkan lembah Jueming. Tentu saja, di bawah pengaruh formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan diteleportasi kembali saat mereka menyentuh formasi. Dalam beberapa hari terakhir ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan sakit. Sangat menyakitkan sampai dia ingin merobek dadanya. Sangat sakit sampai kadang-kadang dia batuk beberapa suap darah. Seiring waktu berlalu, tubuhnya menjadi semakin lemah, tetapi energi spiritual di tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan Jire alam. Berdiri di dasar tebing, Wang Lin memandang ke langit. Dia tiba-tiba berlutut dan melakukan kowtow beberapa kali. Dua aliran darah mengalir di pipinya saat dia berpikir di dalam hatinya, ibu, ayah, Taizu tidak berbakti. Ah, sebuah desahan bergema di benak Wang Lin.
Wang Lin tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum bangun. Matanya dingin saat dia berkata, "Kapan kamu bangun?" Si Tunan berkata, 5 hari yang lalu. Wang Lin, saya mendengar pesan Teng Huayuan. Bendera jiwa itu adalah bendera tingkat jiwa baru lahir yang dapat menyegel jiwa. Selama jiwa masih utuh, ada cara untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Teng Huayuan itu membunuh keluargamu karena dia takut kamu akan kabur, jadi dia memaksamu untuk muncul. Wang Lin, saya tidak memiliki banyak esensi yang tersisa, hanya cukup bagi Anda untuk berteleportasi 3 kali lagi. Anda harus menggunakannya dengan bijak. Saya akan terus tidur, tapi saya sarankan Anda pergi ke medan pertempuran asing. Sesampai di sana, pemulihan saya akan jauh lebih cepat. Suara si Tunan menjadi lebih lembut dan lembut sampai menghilang. Kepala Wang Lin tiba-tiba menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, 3 kali. Bab 107 butir bersinar. Dalam 3 bulan terakhir, Sekte Iblis dan Ortodoks telah bertarung berkali-kali. Setiap kali kedua pihak melihat Wang Lin, mereka akan berhenti berkelahi dan akan membuka jalan. Setelah Wang Lin pergi, mereka akan terus bertempur. Setelah Wang Lin memberikan persembahan kepada orang tuanya, dia tidak lagi bingung. Dia menemukan tebing, menggali gua, duduk di dalam, dan mulai berpikir. Pertama adalah energi spiritual di tubuhnya. Meskipun energi spiritualnya memiliki kekuatan untuk membeku sebelumnya, itu jauh dari kekuatan yang ditampilkannya sekarang. Poin ini sangat membingungkan Wang Lin dan bahkan si Tunan tidak bisa mengetahui alasannya. Ini menunjukkan bahwa Ji, Dao, dan Si Realms telah menghilang sepenuhnya dari negara-negara budidaya peringkat 6. Peningkatan kekuatan spiritual yang tiba-tiba ini membuat Wang Lin sedikit lebih percaya diri. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba merasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam energi spiritualnya. Seolah-olah ada substansi misterius di dalam energi spiritualnya dan karena substansi inilah kekuatan energi spiritualnya meningkat pesat. Sebelumnya, dia tidak menyadari hal ini karena tidak banyak zat di dalam tubuhnya, tetapi jumlah zat itu telah meningkat. Saat pikiran itu muncul, itu mulai berkembang tak terkendali. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan berkonsentrasi pada tubuhnya saat dia menggerakkan energi spiritualnya. Dia mulai dari dantiannya, kemudian melalui tubuhnya, lalu kembali ke dantiannya. Saat dia memeriksanya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya sekarang berwarna biru tua. Namun, itu bukanlah warna sebenarnya dari energi spiritual. Itu karena beberapa benang biru tua. Benang tebal ini adalah penyebab perubahan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan energi spiritual keluar. Energi spiritual berkumpul menjadi bola es dan di dalamnya ada benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih udara dengan ekspresi serius. Bola es mulai menyusut. Setiap kali menyusut, sejumlah besar keringat muncul di dahi Wang Lin. Saat bola es menyusut hingga sepertiga dari ukuran aslinya, beberapa utasnya runtuh. Segera, lebih banyak utas yang runtuh seolah-olah mereka tidak bisa menahan tekanan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mengirimkan gelombang energi spiritual lain untuk menggantikan benang biru tua saat dia terus menyempurnakan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin telah mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual, tetapi setiap saat, hanya sejumlah kecil benang biru tua yang tersisa. Di bawah suntikan energi spiritual yang terus-menerus, kecepatan hilangnya benang biru tua tidak dapat menyamai kecepatan Wang Lin yang menggantikannya. Akhirnya, setelah beberapa jam, pemurnian selesai. Meskipun Wang Lin lelah, matanya bersinar. Bola es telah menyusut menjadi seukuran sebutir beras dan warnanya telah berubah dari biru tua menjadi cian. Butir es cian ini seluruhnya terdiri dari benang biru tua. Itu memancarkan aura berbahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil biji-bijian dan meninggalkan gua. Dia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju hutan terdekat. Berdiri di luar hutan, dia melambaikan tangannya dan biji-bijian menabrak pohon terdekat. Pada saat yang sama, ada cahaya cian samar dan pohon berubah menjadi es. Riak biru tua muncul. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mundur. Hampir dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 300 meter berubah menjadi dunia biru.
Dalam radius 300 meter, tidak peduli apakah itu pohon, hewan, bunga, serangga, atau serangga yang ada di bawah tanah. Pada dasarnya semua makhluk hidup dalam radius 300 meter mati. Bahkan Wang Lin sendiri terkena cahaya biru. Itu menyebabkan tubuhnya menjadi kaku, seolah gelombang energi dingin memasuki tubuhnya. Untung energinya sama dengan energi spiritual di tubuhnya. Setelah diserap olehnya, dia memulihkan mobilitasnya. Dipenuhi dengan ketidakpastian, dia melihat ke pusat ledakan. Dia tidak yakin apakah dia masih akan baik-baik saja jika dia berada di pusat ledakan itu. Harus dikatakan bahwa butiran cian dimurnikan olehnya hanya dengan menggunakan benang biru tua di tubuhnya. Tidak ada yang seperti itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, biji cian ini adalah harta ajaib terbaik yang saya miliki. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia berbalik dan pergi. Setelah dia kembali ke gua, dia pernah menentang menginvestasikan banyak waktu untuk mendapatkan biji cian lagi. Menatap biji-bijian kecil itu, Wang Lin menghela nafas dan menyimpannya. Membuatnya sudah menghabiskan banyak energi spiritual. Sepertinya dia agak terlalu lemah setelah membuat dua. Meskipun biji-bijian itu sangat kuat, untuk memproduksinya membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Wang Lin tersenyum masam saat dia mengeluarkan cairan spiritual dan meminumnya untuk pulih. Pada saat malam tiba, dia telah memulihkan 70–80% energi spiritualnya. Matanya berbinar dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengolah biji-bijian lainnya. 3 hari kemudian, 3 butir beras melayang di depan Wang Lin. Ekspresinya sangat serius. 3 tampaknya menjadi batasnya. Bukan karena dia tidak mencoba membuat yang keempat, tetapi setiap kali dia mencoba, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan menghilang. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Lin menyerah pada ide untuk membuat percobaan keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan biji-bijian besar, itu masih belum cukup untuk menyakiti para pembudidaya jiwa baru lahir. Jika dia bisa membuang selusin biji-bijian ini, dia akan memiliki kesempatan, tetapi bagaimanapun juga, Wang Lin tidak bisa membuat biji-bijian keempat. Setelah merenung lama, Wang Lin mendapatkan sebuah ide. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya menjadi satu, maka kekuatannya pasti akan meningkat, dan karena dia hanya akan memiliki satu, maka dia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Berpikir tentang itu, Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum memasang beberapa formasi pertahanan dengan bebatuan di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa jimat pelindung yang telah dia curi, duduk, lalu meletakkan 2 butir dekat satu sama lain. Hati Wang Lin hampir keluar dari tenggorokannya saat dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, kedua butir itu bersentuhan. Wang Lin melihat ilusi. Seolah-olah waktu telah berhenti saat kedua butir itu bersentuhan. Tapi tak lama kemudian, kedua butiran itu menyatu tanpa suara. Butir baru tidak berubah selain warnanya menjadi lebih gelap. Wang Lin terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menggabungkan biji-bijian baru dengan biji-bijian yang tersisa. Saat kedua butir itu bersentuhan, ada kilatan cahaya cian. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggunakan salah satu dari beberapa teleportasi yang dia tinggalkan untuk menghilang dari ruangan. Saat dia menghilang, cahaya cian meluas dan segala sesuatu dalam radius 1 km berubah menjadi dunia es. Wang Lin muncul 1 km jauhnya. Meskipun dia berada di luar cahaya cian, dia masih bisa merasakan hawa dingin masuk melalui kakinya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin mulai merenung. Meskipun dia harus membuang teleportasi, itu sepadan. Tampaknya menggabungkan 2 butir adalah batasnya. Ketika dia mencoba yang ketiga, itu akan langsung meledak. Dia jelas tidak bisa menggunakan gua itu lagi. Wang Lin tersenyum pahit ketika dia menemukan tempat lain dan menggali gua besar. Menggunakan waktu beberapa hari, Wang Lin mengisi kembali persediaan biji-bijiannya. Dia dengan mudah mengendalikannya untuk menyatu dan akhirnya berhasil membuat butir keempat. Ini mengkonfirmasi hipotesis sebelumnya bahwa 3 butir adalah maks, tetapi jika mereka menyatu menjadi satu, maka itu hanya dihitung sebagai satu. Butir ketiga dan keempat menyatu. Kemudian, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan ketiga biji-bijian itu ke dalam tas pegangannya. 2 di antaranya memiliki warna yang lebih gelap dari salah satunya. Setelah memilah semua biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu.
Sudah dekat dengan waktu lembah Jueming akan terbuka. Wang Lin duduk bersila di tanah. Setelah berkultivasi sebentar, dia membuka matanya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang hijau kecil itu bersenandung saat berputar di sekitar Wang Lin, hampir seolah-olah memiliki kecerdasan. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu mendarat di telapak tangannya. Dia menyentuh pedang dan merasakan dinginnya pedang yang menusuk tulang. Pedang hijau kecil itu adalah darah yang dimurnikan olehnya, jadi ketika energi spiritualnya berubah, itu menyebabkan pedang terbang juga mendapatkan atribut Ji. Tepat ketika dia akan menggunakan energi spiritualnya yang telah berubah untuk memperbaiki pedang, dia tiba-tiba berhenti. Dia segera menyadari lebih dari 100 cahaya pedang terbang ke arahnya. Sepertinya mereka semua mengejar satu orang. Wajah Wang Lin menjadi sedingin es saat dia bergumam, orang itu. Bab 108 Teman Lama. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin dengan dingin melihat sekeliling dan melihat sekitar 100 orang terbagi menjadi 5 kelompok. Mereka mengelilingi seorang pria muda. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan orang. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Adik laki-laki Lisan, Sekte Suan Daomu sudah memiliki tanda. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Jika Anda menyerahkannya, kami tidak akan merepotkan Anda lagi." Di antara murid-murid lembah Wu Feng, seorang murid mendengus dan berkata, "Lisan, serahkan tokennya atau kamu pasti akan mati." Orang yang mereka kelilingi adalah Lisan, seseorang yang Wang Lin temui di Sekte Hang Yue. Dia di sini untuk mewakili Sekte Suan Dao dan merupakan satu-satunya murid Qi kondensasi dari Sekte Suan Dao. Lembah Jueming hanya memiliki batas atas dan bukan batas bawah siapa yang bisa masuk, jadi bahkan murid Qi kondensasi diizinkan masuk. Sebagian besar sekte tidak akan mengirim murid Qi kondensasi. Lisan bisa datang karena dia pandai membuat pil ajaib palsu dan dia ahli dalam serangan diam-diam. Dengan kemampuan ini, Punanzi melanggar peraturan dan melepaskannya. Punanzi juga memberinya harta ajaib yang membuatnya jadi orang tidak bisa mendeteksinya. Kelemahan dari harta ini adalah semakin banyak dia menggunakannya, semakin kurang efektif jadinya. Lisan benar-benar memiliki keahlian. Berkat perlindungan dari rekan-rekan muridnya, dia dapat mencuri beberapa hal selama pertempuran, termasuk 2 token. Menambahkan token yang sudah dimiliki Sekte Suan Dao, mereka sekarang memegang 3 token. Sekte yang kehilangan tokennya menyerang tanpa henti dengan harapan dapat mengambilnya kembali, itulah mengapa ada begitu banyak pertempuran sebelumnya. Tapi itu juga karena Lisan terlalu rakus. Setelah dia memasuki lembah Jueming, setiap kali dia melihat seseorang, dia akan menggunakan harta itu untuk menyembunyikan kehadirannya dan mencuri sesuatu. Saat dia menggunakannya lebih dan lebih, harta ajaib secara bertahap kehilangan pengaruhnya, dan ketika dia mencuri token keempat, harta ajaib itu benar-benar kehilangan pengaruhnya. Dia ketahuan, tetapi murid Suan Dao Sekte bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Berita menyebar dan semua sekte yang kehilangan token berhenti bertarung dan bergegas menuju tempat berkumpulnya Sekte Suan Dao. Murid Sekte Suan Dao terjebak di sana, jadi dia diam-diam melarikan diri menggunakan terowongan yang telah dia gali sebelumnya. Namun, yang tidak dia duga adalah akan ditemukan dan dipaksa melarikan diri saat dia keluar dari terowongan. Dia hanya berlari beberapa langkah ketika dia berbalik dan melihat lebih dari 100 lampu pedang mengejarnya. Ia hampir saja jatuh ke tanah karena semuanya berada di tahap Foundation Establishment. Dan beginilah situasi yang terjadi. Lisan berlutut dan melemparkan 2 token ke tanah tanpa ragu-ragu. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. 2 sekte yang kehilangan tokennya meminta beberapa orang untuk membayar, tetapi bagaimana sekte lain bisa membiarkan mereka mengambil tokennya kembali? Jadi, mereka mengirim orang untuk menghentikan mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap 2 token di tanah. Dia bergerak cepat menuju token. Seseorang memperhatikan dia datang dan pergi untuk menghentikannya, tetapi Wang Lin mengaktifkan teknik kekuatan tarik-menariknya dan membuang orang itu. Begitu saja, setelah beberapa langkah, Wang Lin hampir berada di ambang batas. Kedua kelompok yang bertarung akhirnya menyadari Wang Lin. Orang-orang yang diberitahu tentang kejadian di lembah Jueming mengenali Wang Lin. Mereka semua diam-diam mengeluh, tetapi berhenti dan tidak berani bergerak maju. Namun, masih ada beberapa pembudidaya yang hanya mendengar tentang Wang Lin tetapi tidak pernah melihatnya, jadi mereka maju tanpa ragu-ragu.
Mata Wang Lin berbinar dan pedang hijau kecil tiba-tiba muncul dan mulai berkedip. Setiap kali pedang menyala, seorang pembudidaya akan membeku di es dan akan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia telah memperhatikan beberapa hari bahwa ada yang salah dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, semakin sulit untuk membuat pedang bergerak sesuai keinginannya. Namun, dia hanya perlu lebih berkonsentrasi untuk mengendalikan pedang dan dia tidak akan memiliki masalah lagi. Dengan kekuatan energi spiritual Ji Realem, tidak ada kultivator pendirian yayasan yang dapat menghalangi jalannya. Bahkan harta ajaib yang diberikan orang tua mereka semua jatuh ke energi spiritual Ji Realemnya. Harus dikatakan bahwa untuk kultivator Ji Realem, senjata terbaik mereka adalah Ji Realem mereka. Wang Lin berjalan 5 langkah lagi. Untuk setiap langkah, beberapa orang tewas karena pedang terbang. Secara bertahap, semakin sedikit orang di sekitarnya karena kebanyakan dari mereka dengan cepat mundur, tidak berani untuk bergerak maju. Wang Lin dengan mudah tiba di depan Li San. Li San sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kedua token itu. Dia merenung sejenak, lalu memasukkan 2 token itu ke dalam tas pegangannya. Saat tatapan dinginnya menyapu semua orang, dia berkata, serahkan semua tokenmu, atau mati. Li San, yang terbaring di tanah, memperhatikan bahwa suara itu tidak asing, jadi dia mengerahkan keberanian untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti disambar petir dan berkata, kamu, Wang Lin. Wang Lin menatap Li San. Ini sangat menakutkan Li San sehingga dia menggigil dan segera tutup mulut, tetapi ada badai di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di Sekte Xuandao. Wang Lin, yang tiba seperti badai dalam pertukaran antara Sekte Heng Yue dan Sekte Xuandao, adalah tujuan dari banyak murid inti dari Sekte Xuandao. Dia juga orang yang paling ingin dilampaui Li San, bahkan dalam mimpinya, terutama setelah insiden dengan bom Bao. Kehidupan Li San sulit setelah kejadian itu. Selama waktu itu, Li San mengutuk Wang Lin setiap hari. Tetapi meski begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari ketika dia akan melampaui Wang Lin, dan setelah dia mencapai lapisan kondensasi Qi ke-14, pikiran ini menjadi semakin mengakar di benaknya. Tetapi sekarang dia tercengang ketika dia menemukan bahwa perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Itu hanya beberapa tahun dan Wang Lin sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh para pembudidaya yayasan pembentukan. Di mata Li San, kemajuan Wang Lin terlalu luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengingat reputasi Wang Lin di lembah Jueming dan bagaimana dia dengan mudah membunuh semua pembudidaya yayasan pembentukan sekarang. Hati mereka menjadi dingin. Setelah waktu yang lama, seorang pemuda berpakaian putih menghela nafas. Dia menatap tajam ke arah Wang Lin dan bertanya, rekan kultivator, dapatkah Anda memberitahu saya apa tingkat kultivasi Anda? Wang Lin dengan jelas berkata, pendirian yayasan. Bab 109. Orang itu terkejut. Dia berpikir bahwa Wang Lin tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum pahit. Dia menamparkan tas pegangannya, melempar token, berbalik, dan dengan keras berkata, Sekte Piao Miao menyerahkan kesempatan mereka untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembah terbuka, kita pergi. Dengan itu, dia memimpin sekelompok pembudidaya ke barat daya dan perlahan menghilang. Dengan seseorang memimpin jalan, sekte yang telah kehilangan token mereka menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas pegangan setiap murid. Setelah itu, 3 sekte tersisa. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir dengan tanda. Murid wanita yang memimpin kelompok itu tidak menyerahkan token itu, tetapi melihat sekte lain yang tersisa, Lembah Wu Feng. Pemimpin Lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti hampir mati. Dia sudah berada di tahap formasi inti semu dan hanya perlu mengikuti pelatihan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya. Dia menatap Wang Lin dan mencibir, bayi kecil, lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token ini untukku. Tinggalkan token dan Anda bisa nyahlah. Alis pemimpin Hehuan Sekte mengendur. Setelah menerima anggota sekte, mereka semua perlahan mundur. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum mendarat di lelaki tua yang sombong itu. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tas pegangannya dan sebutir beras cian muncul di udara.
Jelas dari ekspresi wajah lelaki tua itu bahwa dia meremehkan Wang Lin. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh orang-orang itu sebersih Wang Lin. Di mata ini, Wang Lin pasti menyembunyikan kekuatannya, tetapi paling banyak, itu hanya puncak dari tahap akhir pembentukan yayasan. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya sama dengan Wang Lin. Karena dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memegang salah satu harta kunci lembah Wu Feng, kipas api angin petir surgawi, dia tidak ragu bahwa kemenangannya sudah pasti. Sekarang melihat Wang Lin mengambil titik cahaya kecil yang tidak mengesankan, senyum merendahkan muncul di wajahnya. Dia berteriak kepada sesama muridnya, "Kalian semua, mundur dan lihat bagaimana saya menghancurkan anak nakal sombong ini." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan kipas 3 inci kecil muncul di tangannya. Ada banyak simbol api emas pada kipasnya, membuatnya terlihat sangat cantik. Ekspresi murid Wu Feng Valley lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat kipas angin. Mereka secara tidak sadar mundur. Beberapa bahkan mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka sedikit santai. Wang Lin bergerak dan meraih Li San yang tercengang saat dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia menggunakan teknik daya tariknya untuk mengontrol butiran beras menuju orang tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia menekan kipas angin dan kipas terbuka. Saat kipas terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Tiba-tiba, angin aneh muncul dan terbang di sekitar kipas angin. Kemudian, nyala keemasan pada kipas angin tampak hidup, langsung memanaskan area tersebut. Tepat pada saat itu, butiran cian menghantam tepi luar angin aneh. Detik berikutnya, api emas mengelilingi biji-bijian. Ekspresi Wang Lin normal. Kakinya tidak berhenti saat dia berpikir di dalam kepalanya, ledakan. Di tengah angin aneh dan api emas, cahaya cian meledak. Ketika cahaya mencapai puncaknya, ia meledak dengan ledakan dan membentuk lingkaran cahaya cian yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Pemandangan ini seperti 10.000 kuda berlari kencang. Dalam sekejap, itu menutupi semuanya dalam jarak lebih dari 300 meter. Angin biasanya merupakan benda tak berwujud, tetapi di bawah kekuatan Ji Realem, angin berubah menjadi potongan-potongan es biru dan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah nyala emas. Nyala api bahkan tidak sempat padam sebelum membeku. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu akan terlihat seperti nyala api masih menyala di dalam es. Adapun harta Wu Feng Valley, kipas angin api petir surgawi, mempertahankan bentuk terbukanya karena ditutupi oleh es biru. Orang tua formasi inti semu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan kebanggaan saat es membekukannya. Di belakangnya ada 17 murid Wu Feng Valley. Bahkan orang yang mundur lebih dari 100 kaki tidak dapat melarikan diri. Mereka semua menjadi patung es. Dalam radius 300 meter, tidak ada yang hidup. Segala sesuatu yang bernafas akan dibunuh. Ini menjadi area terlarang seumur hidup. Pikiran Li San menjadi kosong saat dia menatap dengan tercengang ke pemandangan di depannya. Hatinya terguncang sampai batasnya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Pandangannya ke arah Wang Lin menjadi jauh lebih hormat. Murid dari Sekte Hehuan berhasil melarikan diri karena jarak mereka 500 meter, tetapi mereka tidak berani bergerak karena tatapan dingin Wang Lin mengunci mereka. Murid-murid lembah Wu Feng berubah menjadi patung es sebelum mereka meninggalkan murid-murid Sekte Hehuan dalam keadaan shock. Melihat 10 plus patung es, wajah murid perempuan terkemuka itu pucat saat dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token di tanah, Wang Lin berteriak, "Berapa total token yang ada?" Tubuh murid perempuan itu bergetar. Menekan rasa takutnya, suaranya bergetar saat dia berkata, "Total ada 7. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia diam-diam menghitung. Lembah Wu Feng tidak memiliki token dan di tangannya dia memiliki 1 dari Sekte Piao Miao, 2 dari Sekte Suandao, dan 1 dari Sekte Hehuan. Dia memiliki total 4. Hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tetapi token milik Sekte Mayat menghilang ke dalam formasi bersama dengan murid-murid pembentukan yayasan tahap akhir. Kecuali yang dari Sekte Mayat, ada 2 lagi. Sebelum memasuki lembah Jueming, dia mendengar dari Yi Zizai bahwa persaingan di lembah itu adalah mencuri token orang lain. Menurut ini dan dari penjelasan Si Tunan tentang bagaimana memasuki medan pertempuran asing, dia memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang segalanya.
Dia menoleh ke murid perempuan dan tiba-tiba berkata, "Berapa banyak slot yang tersedia untuk memasuki medan pertempuran asing?" Murid perempuan itu terkejut. Dia ragu-ragu, tapi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin, tubuhnya menggigil dan dia dengan cepat berkata, "3. Hanya ada 3 slot." Dengan itu, dia takut penjelasannya tidak cukup dan akan membuat marah Wang Lin, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Ada total 7 token, tetapi jika ada lebih dari 3 token yang tidak dihancurkan, Zhao kehilangan kesempatannya untuk memasuki medan pertempuran asing." Wang Lin meliriknya dan murid perempuan itu segera menjadi ketakutan. Dia dengan cemas berkata, "Rekan, sesama kultivator, dari 3 token yang tersisa, saya tahu di mana salah satunya. Jika Anda melepaskan kami, saya dapat memberitahu Anda." Bab 110 Liu Mei. Ekspresi Wang Lin normal saat dia berkata dengan dingin, "Bicaralah." Murid perempuan itu mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Itu adalah tempat berkumpulnya Sekte Xuandao. Seharusnya masih ada orang yang mengepung tempat itu. Kami terburu-buru mengejar Lisan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana, tapi saya yakin mereka punya tanda." Ekspresi Lisan tiba-tiba berubah, tetapi kemudian dia tersenyum pahit karena tatapan Wang Lin tertuju padanya. Itu ada di tangan Liu Mei, dia ingin berbohong, tapi saat dia melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini, bahkan saat bertemu dengan leluhur Punanzi. Penatua Liu Mei. Wang Lin merenung sedikit. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia memandang Lisan dan bertanya, "Dia mencapai tahap pendirian yayasan?" Lisan mengangguk dengan iri dan berkata, "Leluhur Punanzi secara pribadi membantunya mencapai tahap pendirian yayasan." Wang Lin merenung sedikit dan tidak bisa tidak memikirkan semua yang telah terjadi di Gunung Hang Yue. Adegan orang tuanya muncul di benaknya dan hatinya tidak bisa menahan sakit. Dia mengulurkan tangan, meraih murid perempuan dan Lisan saat dia melompat ke udara. Murid perempuan itu panik dan titik lembab muncul di celananya saat wajahnya menjadi sangat merah. "Katakan padaku di mana Sekte Xuandao." Wang Lin mengerutkan kening saat dia menahan murid perempuan itu sedikit lebih jauh. Murid perempuan dengan lemah menunjuk ke arah dan Lisan juga menyerah dan memberikan arahan yang lebih rinci. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dengan cepat bergerak maju. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di tempat berkumpulnya Sekte Xuandao di bawah bimbingan keduanya. Tanah benar-benar berantakan. Sudah jelas bahwa ada pertempuran sengit di sini sebelumnya. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan dan Lisan jatuh ke tanah. "Kamu boleh pergi." Wang Lin memandang murid perempuan itu dan berjalan menuju tempat berkumpulnya Sekte Xuandao. Murid perempuan itu dengan hati-hati mundur. Setelah mundur lebih dari 200 meter, dia melompat ke pedang terbangnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa secara fisik. Nada bicara Wang Lin sangat jelas saat dia berkata, "Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Xuandao. Saya hanya ingin tokennya, bukan untuk membunuh orang." Dahi Lisan dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan batu giok dari tasnya dengan senyum pahit. Dia memegangnya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia melemparkannya ke depan. Batu giok itu ditembakkan seperti anak panah sampai tidak terlihat. Setelah beberapa saat, cincin cahaya muncul di tanah. Mereka kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar, ada 10 orang yang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Ekspresinya serius, tangannya membentuk vas, dan ada kemoceng yang melayang di atas kepalanya. Kain lap ini seperti rambut putih saat gelombang cahaya putih menyebar darinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat wajah 10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Lisan pada awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Lisan, dia terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan kemoceng mendarat di tangannya. Pilar cahaya perlahan menghilang. Di antara 10 orang, ada pria muda berusia 30 tahun atau lebih yang memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Wang, kakak senior Wang, lama tidak bertemu." Orang ini adalah saudara laki-laki Liu Mei, Liu Feng. Wang Lin memindai dia dengan akal ilahi dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap awal pendirian yayasan juga.
Namun, energi spiritualnya tidak stabil. Tampak jelas dia baru saja memasuki tahap Foundation Establishment. Wang Lin menatap mereka dan menghela nafas sambil berkata, Sekte Suandao, lupakan saja. Serahkan tokenmu dan aku tidak akan mempersulit kalian. Salah satu dari 10 murid Suandao Sekte, seorang lelaki tua, berdiri dan menghela nafas. Sungguh junior yang sombong, meminta kami untuk menyerahkan token kami segera. Liu Fen, apa kamu kenal dia? Liu Feng tersenyum kecut dan berkata, Mama Gang senior, dia adalah Wang Lin. Orang tua bernama Ma terkejut dan kemudian dia mencibir, jadi itu kamu. Tetapi bahkan jika Anda telah mencapai tahap pendirian yayasan, Anda tidak berhak untuk sombong di hadapan kami. Skram. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan hembusan angin besar bertiup ke arah Wang Lin. Wang Li bahkan tidak mengelak. Saat hembusan angin mencapai jarak 5 meter darinya, itu berubah menjadi potongan es dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya hijau dan tubuh lelaki tua bernama Ma itu bergetar saat sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya membeku dan dia mati. Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah energi spiritualnya berubah, ada niat membunuh yang kuat dalam pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali berkali-kali, jadi dia menyerah untuk mengendalikannya. Pedang itu berkedip hijau saat berputar di sekitar Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke Sekte Suandao. Jika seseorang melihat lebih dekat saat pedang terbang, itu akan berhenti, tetapi Wang Lin akan dengan cepat memaksanya untuk bergerak lagi. Ekspresi murid-murid Sekte Suandao sangat berubah dan Liu Feng tercengang saat hatinya menggigil dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuannya dan ketika dia mencapai tahap pendirian yayasan dengan bantuan Punan Zi 1 tahun yang lalu, dia berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Tapi melihatnya sekarang, tidak hanya Wang Lin sudah mencapai tahap pendirian yayasan, tetapi kultivasinya juga sangat aneh. Kakak magang senior Ma, yang berada di tahap tengah pendirian yayasan, meninggal setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Semakin banyak Liu Feng memikirkannya, semakin takut dia jadinya. Liu Mei tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengeluarkan token itu dan melemparkannya ke arahnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mei. Dia kemudian berbalik dan menghilang ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, Liu Mei menarik pandangannya dan menghela nafas. Pesonanya yang tak tertandingi sepertinya tidak berpengaruh di depan Wang Lin. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah merenung sebentar, dia menghancurkan 4 dari mereka tanpa ragu-ragu dan meletakkan sisa token di tasnya. Dia menggunakan teknik gaya tariknya untuk memindahkan batu untuk memblokir pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, dia memulai pelatihan pintu tertutupnya. Dia harus siap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan.